Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Rituza ya. Kali ini Rituza mau ceritain film asal Amerika, bergenre horor komedi, berjudul The Babysitter, yang rilis pertama kali di Netflix tahun 2017. Film ini bercerita tentang remaja berumur 12 tahun bernama Cole, tipikal kutu buku dan penakut banget. Cole memiliki orang tua yang sangat perhatian, dan juga punya pengasuh yang cantik banget bernama Bee. Bocah culun ini juga punya sahabat bernama Melanie. Mereka tuh satu sekolah dan juga tetanggaan. Ayah Melanie memiliki mobil kebanggaan yang dibeli dari hasil pembagian harta Gunung Gini. Cole sering dibully oleh 3 bocah gembul. Bahkan rumahnya juga sering dilempari telur. Tapi tampaknya kali ini geng gembul lagi sial karena ada Bee datang. Lalu membisikkan sesuatu ke telinga si Kribo dan kemudian menusuk ban sepedanya. Ketiga remaja itu pun lalu pergi tanpa menoleh. Pada suatu hari, orang tua Cole berencana pergi. Mereka meminta Bee untuk menjaga Cole. Bukannya sedih, Cole malah senang karena bisa berdua aja dengan Bee. Setelah orang tuanya pergi, Cole dan Bee pun bersenang-senang. Mereka menikmati hari tanpa orang tua dengan penuh kegembiraan. Bee memang pengasuh impian, karena sangat asik diajak bermain dan ngobrol. Di malam hari, sebelum tidur Bee memberi Cole minuman yang berisi obat tidur. Namun Cole membuangnya dan bilang ke Bee jika telah meminumnya. Cole lalu masuk ke kamar dan berpura-pura mengantuk. Bee pun mengucapkan selamat malam dan menutup pintu kamar Cole. Di kamar Cole nggak tidur, tapi sedang asik chatting dengan Melanie. Lalu terdengar suara bel pintu, Cole pun pergi mengintip untuk melihat siapa yang datang. Di bawah tampak Bee dan 5 orang lainnya yang bernama Max, Sonya, John, Allison, dan Samuel. Mereka sedang bermain jujur atau tantangan dengan memutar botol. Pada putaran pertama botol mengarah ke Max dan Max memilih jujur. Allison bertanya, siapa yang paling ingin Max tiduri dan Max dengan lantang menjawab, Sonya. Putaran kedua botol mengarah ke Bee dan Bee memilih tantangan. Max lalu menantang Bee untuk mencium semua pemain dan Bee pun melakukannya tanpa ragu. Ketika sampai di depan Samuel, tuh cowok malah menghindar. Setelah disemangati yang lain, maka walaupun ragu cowok lugu itu akhirnya pasrah dan jelek. Bee bikin tanduk dadakan di kepala Samuel. Cole shock melihat hal itu, sedangkan teman-teman Bee bersikap biasa aja tuh. Saat yang lain sedang sibuk dengan Samuel, Allison malah mengkhawatirkan bajunya yang terkena percikan saus. Mereka lalu membuka box yang berisi buku tua. Ternyata mereka adalah penganut sekte sesat. Jika meneteskan saus orang polos dan bocah ke buku mantra tersebut, maka segala keinginan mereka akan tercapai. Dan sekarang mereka mengincar Cole. Mendengar hal itu Cole bergegas kembali ke kamarnya. Dia lalu menghubungi polisi, kemudian pura-pura tidur. Kebayang gak sih takutnya si Cole waktu disedot sasnya, sedangkan Cole tuh takut banget dengan jarum suntik. Setelah selesai mereka pun keluar kamar. Tapi Bee curiga melihat jendela yang terbuka. Saat sudah sepi, Cole segera bangun dan mengikat spray untuk dijadikan tali dan melemparnya keluar jendela. Tanpa Cole sadari, ada Bee di belakangnya dan tiba-tiba Cole pingsan. Saat sadar Cole sudah terikat di bangku. Lalu polisi datang dan Cole berteriak. Polisi lalu mendobrak pintu. Namun 2 aparat itu bukan tandingannya geng psikopat. Pak Pol pertama diurus oleh Max, dan Pak Pol kedua diselesaikan oleh Bee. Tiba-tiba Allison berteriak dengan panik sambil menangis. Lagi-lagi dengan absurdnya Allison malah mengkhawatirkan tepongnya yang bakalan berhenti tumbuh karena kena tembak. Momen itu dimanfaatkan Cole untuk kabur. John berusaha mengejar, lalu didorong oleh Cole. John tergelincir mainan dan terjatuh, dan John dapat trofi atas aksinya itu. Cole lari ke kamarnya,
lalu turun dari jendela menggunakan spray. Tapi Max menariknya dan Cole jatuh terhempas. Cole terus lari dan bersembunyi di gudang. Dengan membawa peralatan dari gudang, Cole bersembunyi di kolong rumahnya. Sonya mencari Cole di kolong rumah yang penuh dengan jebakan tikus dan tarantula. Cole menyalakan kembang api, namun meleset. Saat tangan Sonya terkena jebakan tikus, Cole kabur, lalu menutup lubang. Kemudian menyemprot Sonya dengan racun serangga, dan Sonya pun terbakar. Belum sempat istirahat, Max sudah menyambut Cole dengan tepuk tangan, salut dengan si bocah yang berhasil meledakkan Sonya. Max lalu mengangkat Cole. Kemudian terdengar si Kribo sedang melempari rumah Cole dengan telur. Dan dengan konyolnya, Max malah menyuruh Cole untuk menghajar Jeremy. Cole menceritakan apa yang dialaminya kepada si Kribo. Tapi bukannya membantu, Jeremy malah pecahin telur di kepala Cole. Dasar bocah songong. Max kembali mengejar Cole. Dengan ketakutan, Cole lari ke rumah pohon, dan Max terus saja mengikutinya. Sebelum melanjutkan aksinya, Max membersihkan telur di wajah Cole. Namun lantai rumah pohon yang lapuk patah dan Max jatuh. Karena tangannya licin bekas telur, Max gagal menggapai ranting pohon, lalu jatuh dengan leher terikat. Tapi lagi-lagi Cole belum bisa bernapas lega karena Bee menembaki Cole. Dia pun lari menuju rumah Melanie. Tapi di rumah itu hanya ada Melanie, karena ayahnya sedang keluar. Mereka lalu bersembunyi. Karena khawatir akan keselamatan sahabatnya, Cole keluar dari rumah itu sambil berteriak untuk memancing Bee agar keluar dari rumah Melanie. Cole kembali ke rumahnya dan menemukan buku mantra, namun Allison memergokinya. Lalu, duar. Kepala Allison pun berantakan karena didor oleh Bee. Cole lalu membakar buku mantra, kemudian kabur menuju mobil kebanggaan ayahnya Melanie. Cole menyalakan mobil dan tancap gas. Dengan dramatis, Cole ngebut ke arah rumahnya dan mobil jatuh tepat di atas Bee. Bee tampak berantakan. Dan seperti biasa, karena penjahatnya udah kalah, maka polisi pun mulai berdatangan. Di scene akhir, Cole dapat sayang dari Melanie dan ayahnya histeris melihat mobilnya yang hancur. Geng gembul salut pada Cole dan sepeda Jeremy kelibas mobil. Orang tua Cole datang dan memeluknya. Cole bilang ke ortunya bahwa dia sudah gak butuh babysitter lagi. Dan film pun selesai. Film horor komedi yang menegangkan dan cukup bikin shock editnya karena berkali-kali kena tilang. Sampai 3 kali revisi baru gol nih. Sorry ya guys, jika banyak adegan yang di-skip dan juga nggak bisa diceritain dengan detail. Cukup sekian dulu video kali ini. Terima kasih untuk yang udah nyimak. Sampai jumpa di cerita film lainnya. Rituza pamit undur diri, dan Assalamualaikum.